Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Jennifer dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 36. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kediri. Kerajaan pertama yang akan saya bahas yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada kurun waktu 1042 sampai 1112. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur dengan raja-raja yang pernah memerintahnya meliputi Sri Samarawijaya, Sri Jayaswara, Raja Bameswara, Sri Jayabaya, Sri Sameswara, Sri Aryaweswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Puncak kejayaannya terdapat di masa pemerintahan Sri Jayabaya. Kerajaan Kediri berkembang pesat karena wilayah kekuasaannya sudah mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Ternate. Alasan lainnya adalah wilayahnya yang luas, sehingga armada laut yang dimilikinya juga sangat kuat. Di dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Kediri menggantungkan di dalam sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Di dalam kehidupan sosial, dalam masa pemerintahan Raja Jayabaya, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan masyarakat kerajaan, golongan masyarakat tani, yaitu para pejabat pemerintah, dan golongan masyarakat non-pemerintah. Di dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Kediri banyak memiliki karya sastra yang terkenal sehingga berkembang pesat, seperti Kitab Baratayuda karya Empu Tantular dan Empu Panulu, Kitab Kresnaya karya Empu Tanakung, Kitab Samaradana karya Empu Monaguna, dan Kitab Pudaka karya Empu Tanakung. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya Kerajaan Kediri yaitu adanya pujaga-pujaga yang pandai, adanya perlindungan terhadap para pujangga, berkembangnya penghormatan kepada para raja melalui seni sastra, dan kebebasan berpikir dalam mengembangkan seni sastra. Kerajaan Kediri ini sendiri menganut agama Hindu Shiva. Yang terakhir, alasan mengapa Kerajaan Kediri runtuh karena diawali dengan Raja Kertajaya ingin dihormati dan disembah seperti dewa. Hal itu membuat para Brahmana tidak senang, dan mereka meminta perlindungan dari Ken Arok, seorang aku atau kepala desa di Tumapel. Pada saat itu, Ken Arok juga berambisi menjadi raja. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Ken Arok dan akhirnya terjadilah Perang Ganter. Di dalam perang ini, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan akhirnya Kerajaan Kediri pun runtuh. Kerajaan yang akan saya bahas terakhir adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada kurun waktu 683 sampai 1178 Masehi. Letak kerajaannya terdapat di Palembang, Sumatera Selatan. Raja-raja yang pernah memerintah meliputi Dapuntahyang, Indrawarman, Rudrawikrama, Sanggramadanan-Jaya, Daranindra atau Rakai Panangkaran, Daranindra atau Rakai Warak, Dharma Setu, Balaputra Dewa, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarma. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada di masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat karena berhasil menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya juga membangun armada laut yang kuat agar dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Ditambah, hubungan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain yang menyebabkan perkembangan Kerajaan Sriwijaya menjadi begitu pesat. Dalam kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya, mereka memanfaatkan letaknya yang strategis, yaitu persimpangan jalur perdagangan internasional, yang membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Di dalam kehidupan sosial, banyak para pedagang yang singgah di Sriwijaya yang menyebabkan masyarakat Sriwijaya dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Perdagangan internasional juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang menjadi sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara.
Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha. Pada tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharma Kitri. Penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya, yaitu berulang kali diserang Kolomandala dari India, terdesak kerajaan Thailand dan Singosari, banyak raja-raja taklukan yang baru melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan bandar-bandar penting melepaskan diri, dan yang terakhir, runtuh akibat serangan Majapahit. Sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Kediri dan Kerajaan Sriwijaya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.